Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPIB dimanapun engkau berada. Kembali lagi dalam tayangan Night Call GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Devri Rolando Saia, Pendeta Jemaat di GPIB Ebenezer Kembayan, Pospelkes Torsina Semayan, dan Pospelkes Penabur Kasih Terusan. Dan saat ini saya mengambil rekaman video ini di Pospelkes Penabur Kasih Terusan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, Ibu Bapak Jemaat Tuhan, mari kita awali dengan doa. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Di dalam kemuliaan-Mu ya Allah Bapa Tuhan kami bersyukur penyertaan-Mu tak henti-hentinya telah kami rasakan di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore sampai malam ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai refleksi hidup kami. Berkati kami Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus diam dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman ini di sepanjang kehidupan kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan dari kitab Hagai, pasal yang kedua, ayat ke-21 sampai 24. Saya bacakan buat kita semua. Janji kepada Zerubabel. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tata raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati reba masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat-sahabat GPIB, sebelum kita memahami lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, satu hal yang perlu kita kenal terlebih dahulu tentang siapa itu Zerubabel. Zerubabel bukanlah tokoh yang besar. Dia betul adalah seorang bupati seperti yang tertulis di ayat ke-22. Namun perlu dipahami, dia adalah pemimpin. Iya, pemimpin dari bangsa yang baru saja keluar dari pembuangan, bangsa kecil, ya. Dan dikatakan ketika mereka telah lama meninggalkan tempat asal mereka dan baru pulang dari tanah pembuangan, kota-kota yang dulu pernah mereka tinggali sudah menjadi porak-poranda. Kota-kota yang dulu pernah menyimpan berbagai kenangan sekarang sudah hancur. Bait Allah pun yang dulu berdiri kokoh dan megah di tempat itu sudah menjadi reruntuhan puing-puing. Dan rakyatnya hampir kehilangan pengharapan. Bahkan di situasi yang buruk itu masih ada saja bangsa-bangsa lain yang mencoba menguasainya, ya, menguasai mereka. Jadi bangsa-bangsa lain melihat bangsa Israel ini baru pulang dari pembuangan dan menjadi kesempatan untuk kembali dijajah dan dimanfaatkan, gitu, orang-orangnya. Nah, di situasi yang penuh dengan keterbatasan, di situasi yang rapuh dan tidak berdaya, disitulah Tuhan datang dan berkata sesuatu yang kemudian akan mengubah segalanya. Iya, ayat 24 mengatakan gini, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, sebab engkaulah yang kupilih. Ya, Ibu Bapak Jemaat Tuhan, Zerubabel dipilih oleh Tuhan. Ya, keterpilihan Zerubabel pertama-tama bukan karena dia adalah tokoh besar, bukan karena dia luar biasa, bukan, tapi memang karena Tuhan memilihnya. Jadi keterpilihan kita oleh Tuhan bukan bergantung pada kondisi dari manusia itu, tapi keterpilihan kita oleh Tuhan karena Tuhan yang mau memilih kita karena kasih karunia-Nya. Iya, sehingga kita dipakai Tuhan dalam rancangan besar karya Allah di tengah-tengah dunia. Dan itulah Zerubabel. Perhatikan ayat 24. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Iya,
Tuhan akan menjadikan Zerubabel sebagai cincin meterai. Ibu bapak jemaat Tuhan, perlu dipahami, di zaman kuno cincin meterai adalah benda yang sangat berharga. Setiap surat, setiap perintah yang dikatakan penting itu harus mendapatkan cap dari cincin meterai yang diberikan oleh raja, oleh para panglima perang, atau oleh para menteri-menteri. Dan tanpa cap dari cincin meterai itu, maka surat itu, perintah itu dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Nah, artinya cincin meterai adalah tanda otoritas. Cincin meterai adalah tanda dari suatu kepercayaan, tanda identitas. Dan Tuhan berkata kepada Zerubabel seperti ini, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Iya, Tuhan berkata kepada Zerubabel yang lemah, yang hidup dalam tekanan bangsanya yang masih dia perbaiki pelan-pelan, dan juga dari tekanan bangsa-bangsa lain yang mencoba kembali mengintai bangsanya Zerubabel itu, Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau cincin meterai. Artinya hidupmu akan menjadi cap dari kehadiranku, bukan karena engkau sempurna, tapi karena aku telah memilihmu. Iya, ibu bapak jemaat Tuhan, inilah yang kemudian menjadi perenungan kita pada malam hari ini, bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Iya, mungkin diantara kita yang saat ini sedang berbaring, duduk menonton tayangan Night Call GPIB, kita duduk, kita berbaring dengan perasaan yang kecil. Iya, kita mungkin merasa saat ini kita tidak cukup layak, kita tidak cukup berhasil, dan kita bertanya tentang keterpilihan kita. Apakah Tuhan, engkau benar-benar memilihku? Dan Hagai pasal 2 ayat 24 menjadi jawaban kita pada malam hari ini. Zerubabel tidak dipilih karena prestasinya, dia dipilih karena Tuhan memilih untuk memilihnya. Kita pun demikian, kita bukan orang pilihan Tuhan karena kita layak. Kita dipilih Tuhan karena memang Tuhan memilih kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Dan pilihan itu tidak bisa dibatalkan oleh kondisimu saat ini. Walaupun engkau rapuh, engkau lelah, engkau penuh dengan banyak keraguan dalam melangkah. Iya, keterpilihanmu tidak berdasarkan dengan kondisimu malam ini. Walaupun engkau merasa malam ini adalah malam yang terasa berat karena dimulai dari pagi tadi, siang itu engkau sudah mengalami banyak tekanan, dan sekarang malam menjadi sangat berat. Tuhan tidak pernah menarik pilihannya. Identitasmu sebagai orang pilihan Tuhan tidak berubah karena keadaanmu berubah. Tidak. Yang perlu diingat ibu bapak, pilihan Tuhan selalu disertai dengan tujuan. Zerubabel terpanggil menjadi orang pilihan Tuhan tidak semata-mata untuk menikmati keistimewaan sebagai orang pilihan Tuhan, tidak menikmati privilege itu. Iya, tapi Zerubabel dipanggil sebagai orang pilihan Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk menjadi kabar sukacita kepada dunia. Dan hari ini pun juga kita yang dipanggil sebagai orang pilihan Tuhan, kita dipanggil bukan cuma sebagai pajangan yang berada di ujung ruangan sebagai patung, tidak. Tapi kita diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini. Ya, ibu bapak jemaat Tuhan, jadi sebelum kita beristirahat, sebelum kita mengakhiri satu hari yang cukup panjang, kita mari renungkan dan refleksikan kalimat ini. Kalimat di ayat 24 paling terakhir, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Iya, kamu adalah orang pilihan Tuhan. Ini bukanlah sebuah tanda tanya, ini adalah suatu kepastian lewat anak tunggalnya, Tuhan Yesus, Tuhan kita, yang telah memerdekakan kita, menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Oke, oleh sebab itu, seperti cincin meterai di tangan raja, hidupmu adalah cap dari kehadiran Tuhan di dunia ini. Istirahatlah dalam suatu kepastian itu bahwa engkau dipilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu tak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Kami telah melalui satu hari yang panjang dan saat ini kami akan beristirahat. Kami akan merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan kami pada malam hari ini dan akan kami lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, dan kiranya kehidupan kami tetap terus selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Berkati istirahat kami, jaga dan lindungi kami dari tidur kami, sehingga kami bisa dibangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.